Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 18 April 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudaraku yang terkasih, dalam banyak kesempatan saya selalu mengatakan pada umat, kita perlu selalu bersyukur sebagai murid Yesus. Karena Yesus selalu ingin tinggal dan bersatu dengan kita umatnya. Yesus dalam Injil hari ini jelas memberikan jaminan bahwa dialah roti hidup. Setiap orang yang makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Ia memberikan diri dan hidupnya pada kita kaum beriman demi kehidupan kekal kita. Ia mengorbankan diri untuk keselamatan kita. Sungguh sebuah anugerah yang perlu kita syukuri sebagai umatnya. Cuma pertanyaannya, apakah kita sadar akan semua pengorbanan Yesus itu? Atau jangan-jangan kita mewarnai hidup kita hanya dengan keluhan dan keluhan? Sebagai seorang beriman, seharusnya kita bersyukur atas pengorbanan, cinta, pemberian diri Yesus. Dan kita harus menunjukkan syukur itu padanya dengan hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kuncinya adalah setia bersama Dia. Tempat yang paling indah untuk mengalami kesatuan dengan Yesus adalah dalam Ekaristi Kudus. Maka jangan korbankan waktu hari Minggu hanya untuk kesenangan duniawi saja. Sadarilah hari Minggu, hari Tuhan, dan luangkanlah waktu berjumpa dengan Tuhan dalam Ekaristi. Saya selalu mengatakan surga adalah tempat bagi mereka yang setia merayakan Ekaristi. Dalam Ekaristi kita mengalami kesatuan hati dengan Tuhan. Ia mau tinggal dalam diri kita, tentu dengan sebuah harapan supaya kita semakin setia mencintainya dan menjadi berkat bagi sesama yang lain. Jangan pernah lupa untuk merayakan Ekaristi. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.